teman-teman kecil, bertemu kembali di kelas memasak bersama Miss Asya, persembahan dari Puspanusa Montessori. Bagaimana kabar teman-teman kecil di rumah? Semoga kabar teman-teman kecil di rumah tetap baik ya, agar dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Puspanusa Montessori. Wah, di sesi kali ini kita akan membuat pai susu kuliner dari khas Bali. Nah, siapa yang sudah tidak sabar membuat pai susunya? Yuk kita ajak mama dan papa untuk bersama-sama membuat pai susu. Yuk kita persiapkan alat dan bahannya. Nah, sekarang sudah ada bahan-bahan yang akan kita buat pai susunya. Nah, di sini Miss Asya sudah mempersiapkan dua bahan yang berbeda. Di sini kita akan membuat roti pai susunya atau kuenya. Dan yang ini flas susu yang ada di tengah dalam pai susunya. Oke, sekarang kita persiapkan ya bahan-bahannya. Nah, untuk membuat kue pai susunya, Miss Asya mempersiapkan 10 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan mentega, 2 sendok makan gula halus, dan juga setengah sendok teh garam. Nah, di sini juga Miss Asya membutuhkan cetakan kue seperti ini ya, yang tahan panas. Nah, karena kita akan membuat pai susunya menggunakan teflon kembali. Nah, selanjutnya ada bahan-bahan untuk membuat flas susunya. Miss Asya membutuhkan 5 sendok makan susu kental manis, atau boleh teman-teman menggunakan 5-10 sendok makan susu kental manis. Ada 2 butir telur, 2 saset vanili bubuk, dan juga ada larutan tepung maizena yang sudah dicampur dengan air. Nah, di sini Miss Asya juga menggunakan air mineral untuk kita membuat kue dari pai susunya. Oke, sekarang teman-teman boleh ya mempersiapkan bahan-bahannya bersama mama dan papa. Sekarang kita siapkan yuk, kita akan membuat kue pai susunya. Oke, sekarang Miss Asya mau mengajak teman-teman untuk mencuci tangannya terlebih dahulu ya, sebelum kita mengaduk adonan tepungnya. Nah, setelah dicuci tangan dan menunggu kering, boleh kita gunakan sarung tangan khusus masak ya. Nah, Miss Asya mau izin terlebih dahulu menggunakan sarung tangan. Oke, jika sudah, sekarang Miss Asya mau mengambil 1 sendok makan seperti ini. Sekarang kita tuangkan ya 10 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan gula halus yang sudah ditakar, 1/2 sendok teh garam, nah boleh kita aduk-aduk terlebih dahulu. Jika sudah, kita tambahkan mentega yang sudah kita takar 5 sendok makan. Nah, boleh yuk teman-teman kita aduk-aduk seperti ini. Boleh kita tekan-tekan hingga mentega dan tepungnya tercampur.
Nah, boleh ditekan-tekan menteganya seperti ini. Wow, jadi seperti ini ya, seperti bubuk. Nah, apakah adonan teman-teman sudah berwarna kuning seperti ini? Sudah tercampur? Nah, jika sudah, boleh kita ambil adonannya yang ada dalam sendok. Kita bersihkan. Lalu sekarang Miss Asya mau menambahkan beberapa sendok makan air mineral. Nah, teman-teman boleh menggunakan susu kental manis 1 sendok makan. Boleh kita tambahkan air sedikit. Miss Asya mau mengajak teman-teman untuk mengaduk atau adonan tepungnya menggunakan tangan ya. Kita bersihkan terlebih dahulu sendoknya. Oke, sekarang kita aduk adonannya hingga kalis. Teman-teman boleh ya meminta bantuan mama atau papa untuk mengaduk adonannya. Boleh teman-teman kecil di rumah mengaduknya sendiri juga bisa. Nah, apakah adonannya sudah kalis seperti ini? Teman-teman boleh mengaduk adonan tepungnya hingga seperti ini ya, atau kalis. Jika masih terasa lengket adonannya, boleh teman-teman menggunakan atau tambahkan tepungnya sedikit demi sedikit ya, sesuai dengan tekstur dari tepungnya tersebut. Jika terasa sudah kalis atau tidak lengket, berarti sudah dicukupkan ya menambahkan tepung terigunya. Nah, seperti ini teman-teman adonan dari kue pai susunya. Nah, selanjutnya kita akan membentuk atau mencetak adonan ini ke dalam kue cetakan pai susu. Yuk kita cetak. Oke, teman-teman kecil, di sini Miss Asya sudah mempersiapkan cetakan kuenya dan juga alat untuk kita menekan adonannya. Kita juga membutuhkan garpu ya untuk nanti menusuk adonannya sebelum kita memasak. Oke, Miss Asya mau mengambil satu cetakannya terlebih dahulu. Boleh kita ambil secukupnya. Nah, teman-teman boleh untuk pertama-tama teman-teman membuat atau mencetaknya seperti ini. Kita tekan-tekan. Nah, teman-teman boleh mengajak mama dan papa untuk mencetak kue pai susunya. Kita rapikan pinggir pai susunya.
Nah, kita tekan-tekan ke dalam seperti ini. Lalu kita rapikan pinggir-pinggirannya. Nah, seperti ini. Boleh kita buat satu lagi ya. Nah, untuk ini Miss Asya mau menggunakan cetakan pai susunya seperti ini. Kita tekan yuk. Wah, seperti ini ternyata. Kita tekan lagi. Kita lepas. Nah, jika sudah, boleh teman-teman rapikan kembali adonannya di dalam cetakan. Nah, jika sudah terbuat atau sudah membentuk seperti ini, sebelum kita memasukkan ke dalam teflon, oke, Miss Asya mau melanjutkan menggunakan garpu untuk membuat lubang pada adonannya agar adonannya tidak mengembang ya, atau seperti gelembung. Nah, kita lakukan dengan yang sama pada adonan yang lainnya. Nah, teman-teman, seperti ini ya. Miss Asya sudah punya yang jadinya, teman-teman. Nah, teman-teman boleh melakukannya, membuat pais adonannya seperti ini. Wah, ini sudah Miss Asya buat ya lubang-lubang kecilnya menggunakan garpu. Oke, ini sudah siap kita masak dalam teflon. Teman-teman kecil, nah uniknya di sesi kali ini Miss Asya mau mengajak teman-teman kecil membuat pie susu menggunakan teflon ya. Jadi kita tidak menggunakan oven atau menggunakan mixer. Wah, seru sekali ya kita menggunakan teflon untuk membuat pie susu. Apakah bisa? Boleh, yuk kita coba. Nah, Miss Asya sudah ada wajan yang seperti ini dan ada saringannya. Nah, sebagai alas untuk kita menaruh pie susunya dan tidak langsung kena api kompornya. Oke, sekarang kita mulai ya. Nyalakan api kompornya. Nah, teman-teman kecil, untuk membuat pie susu menggunakan teflon, kita menggunakan api yang sangat kecil ya, agar kuenya tidak matang dengan cepat. Karena setelah ini kita akan membuat flas susunya di tengah kue. Oke, jika apinya sudah kecil, boleh kita taruh ya di dalam wajan. Nah, kita cek kembali ya apinya. Jangan terlalu besar dan kita menggunakan api yang sangat kecil. Lalu kita tutup. Nah, kira-kira kita tunggu 10 hingga 15 menit ya. Nah, sembari kita menunggu, Miss Asya mau mengajak teman-teman kecil untuk membuat flas susunya untuk kita masukkan ke tengah dalam pie susunya yang sedang dimasak. Oke teman-teman, sekarang kita buat ya flas susunya. Miss Asya akan membutuhkan 2 butir telur. Boleh teman-teman mau mencobanya? Oke, boleh teman-teman mencobanya ya. Kita letakkan telurnya. Nah, setelah itu kita masukkan 10 sendok makan susu kental manis.
Oke, sudah 10 sendok makan susu kental manis. Jika sudah, kita tambahkan 2 saset vanili yang sudah kita takar. Lalu kita tambahkan larutan maizena. Nah, sekarang teman-teman boleh Oke, jika sudah, boleh teman-teman menggunakan mixer ya untuk mengaduk telurnya. Nah, teman-teman boleh ya menggunakan mixer pengocok telur seperti ini. Kita aduk-aduk hingga merat. Nah, boleh kita tambahkan ya 2 sendok teh air mineral. Lalu kita aduk kembali. Nah, kita aduk-aduk terus ya. Wah, teman-teman kecil, Miss Asya sudah bisa mencium aroma dari flas susunya ya. Wah, sudah tercium wangi. Kita aduk-aduk terus. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, boleh kita tuang ya ke dalam teko. Nah, Miss Asya mau sisihkan terlebih dahulu ya bahan-bahan atau alat yang tidak kita gunakan. Nah, sekarang boleh kita tuang ke dalam teko. Nah, boleh kita aduk kembali. Oke, jika sudah, boleh sekarang kita tuangkan ke dalam cetakan kue yang sedang kita masak ya. Nah, apakah sudah 5 atau sampai 10 menit atau sudah terlihat kuenya mulai matang? Boleh kita tambahkan flas susunya. Oke, teman-teman kecil, jika sudah ditunggu selama 10 menit atau kuenya sudah terlihat mulai agak mengeras, boleh ya kita tambahkan flas susunya di tengah cetakan. Oke, kita buka dulu penutup wajannya. Nah, teman-teman boleh ya meminta bantuan mama atau papa untuk menuang flas susunya ke dalam cetakan. Nah, jika sudah, kita tutup kembali. Oke, teman-teman, sekarang kita tunggu ya pai susunya sekitar 45 menit dengan api kecil. Nah, jika kita tunggu pai susunya, kita tidak boleh meninggalkannya ya teman-teman. Kita harus selalu mengecek pai susunya. Nah, jika pai susunya misalnya terlihat menggelembung, boleh teman-teman tekan tengahnya seperti ini. Nah, jika pai susunya terlihat sudah matang atau sudah mulai menggelembung, teman-teman boleh tusuk lagi bagian tengah
kue pai susunya. Nah, teman-teman, tetap perhatikan ya kue pai susunya agar tidak menggelembung dan jadi. Oke teman-teman, sembari kita menunggu, Miss Asya sudah punya nih yang jadinya. Oke teman-teman kecil, ini pai susu yang sudah Miss Asya buat. Wah, lihat cantik ya warnanya. Boleh teman-teman buat dan menunggu pai susunya hingga seperti ini. Wah, seru sekali ya. Terima kasih teman-teman sudah berkegiatan membuat pai susu bersama Miss Asya. Oke teman-teman kecil, terima kasih sudah bersama Miss Asya di kelas memasak di sesi kali ini dengan membuat pai susu. Terima kasih juga untuk Mama dan Papa yang sudah menemani teman-teman kecil membuat pai susu di sesi kali ini. Nah, Miss Asya pamit undur diri, semoga kita bertemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa.